Anak-anak, apakah kalian rutin mengikuti kegiatan kerja bakti atau kegiatan sosial di lingkungan masyarakat kalian? Sebagai umat Buddha, peran apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan bermasyarakat? Ayo kita cari jawabannya dengan menyimak video ini bersama-sama. Halo anak-anak, salam damai bahagia, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video kali ini, Bapak Sakti Cahyo akan menemani kalian belajar mengenai contoh peran individu Buddhis dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menunjukkan contoh peran individu Buddhis dalam kehidupan bermasyarakat. Individu Buddhis dapat berperan penting dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat. Sebagai manusia yang menjadikan ajaran Buddha sebagai pedoman hidup, sudah sepatutnya kita senantiasa mempraktikkan ajaran Buddha dalam kehidupan bermasyarakat, menunjukkan keluhuran dan keindahan ajaran Buddha dalam perilaku kita sehari-hari. Individu umat Buddha juga dapat mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai ajaran Buddha. Mari kita simak video diskusi antara Bodhi, Sila, dan Arya berikut ini. Anak-anak, setelah Ibu menjelaskan peran individu Buddhis dalam masyarakat, sekarang coba kalian diskusikan bersama contoh peran individu Buddhis dalam bermasyarakat. Baik, Bu. Selanjutnya, silakan presentasikan secara bergantian hasil diskusi kalian. Berdasarkan hasil diskusi kami, berikut adalah beberapa contoh peran individu Buddhis dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah pelopor kerukunan, toleransi, dan moderasi beragama. Menurut Buddha, berkembangnya perpecahan dan hancurnya persatuan kesatuan mengakibatkan pertentangan dan pertengkaran. Dalam Dhammapada ayat 6, mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah. Tetapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini damai dan tenang. Sumber dari perpecahan menurut Sang Buddha dijelaskan dalam Dhammapada ayat 5. Di dunia ini, kebencian tidak pernah berakhir jika dibalas dengan membenci. Tetapi, kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum kekal abadi. Berdasarkan nilai ajaran Buddha, kami berpendapat bahwa individu Buddhis dapat mengambil peran sebagai pelopor kerukunan, toleransi, dan moderasi beragama di lingkungan masyarakat. Kita, individu Buddhis, dapat menyebarkan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Dimulai dari ikut bahagia ketika umat agama lain merayakan hari besar keagamaan, ikut mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya, aktif dalam kegiatan lintas keagamaan, ataupun kegiatan lain yang mampu menumbuhkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Bagus sekali, Bodhi. Bagaimana dengan Sila? Menurut saya, individu Buddhis dapat mengambil peran sebagai penggerak aksi sosial. Umat Buddha dapat aktif dalam aksi sosial dan kemanusiaan, memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ajaran Buddha tentang dana, kepedulian terhadap sesama dan Brahma Wihara, cinta kasih, kasih sayang, empati, dan keseimbangan batin kepada semua makhluk dapat menjadi dasar yang kuat bagi individu Buddhis menjadi penggerak aksi sosial. Kegiatan aksi sosial umat Buddha yang sering kita jumpai diantaranya kegiatan bakti sosial, penggalangan dana, pengobatan gratis, ataupun kegiatan sejenis lainnya. Dalam lingkup yang lebih kecil, individu Buddhis dapat mengambil peran penggerak aksi sosial ketika menjumpai warga yang mengalami kesulitan atau membersihkan sampah di lingkungan tempat tinggal. Bagus sekali, Sila. Selanjutnya, apa pendapat Arya? Menurut saya, individu Buddhis dapat mengambil peran dalam menjaga nilai-nilai moral masyarakat.
Dasar pendapat saya adalah Pancasila Buddhis sudah menjadi pedoman hidup umat Buddha, khususnya umat rumah tangga. Pancasila menjadi tata laku dan moral umat Buddha. Ajaran tentang menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, berbohong dan mabuk-mabukan, jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh umat Buddha, bisa menjadi panutan bagi masyarakat agar nilai-nilai moral dalam masyarakat dapat terjaga. Dengan teguh menjalankan Pancasila Buddhis, masyarakat akan menilai dan menjadikan individu Buddhis sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Keteguhan dalam mempraktikkan Pancasila Buddhis akan menjadi benteng yang kokoh dalam menjaga nilai-nilai moral di masyarakat. Dalam menjaga nilai moralitas, individu Buddhis atau umat Buddha harus memiliki hiri dan otapa, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat. Dua dasar tersebut adalah Lokapala Dhamma atau Dhamma pelindung dunia yang menjadi benteng individu Buddhis menjaga moralitasnya. Luar biasa sekali hasil diskusi dan penyampaian kalian. Kalian sudah berhasil mengidentifikasi peran individu Buddhis dalam bermasyarakat. Selain ketiga peran yang sudah kalian sampaikan, kalian masih bisa menggali peran-peran lainnya. Baik, Bu. Anak-anak, bagaimana hasil diskusi antara Budi, Sila, dan Arya pada video tadi? Selain contoh peran individu Buddhis dalam kehidupan bermasyarakat yang telah disebutkan tadi, coba kalian cari contoh peran-peran lainnya. Diskusikan dengan teman sekelas atau guru kalian, kemudian jangan lupa tulis di kolom komentar video ini. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya bagaimana menjaga hubungan kehidupan bermasyarakat sebagai individu Buddhis? Buddha sangat menekankan pentingnya pergaulan yang baik. Buddha bersabda, "Aku tidak melihat ada satu faktor lain yang sangat menolong seperti persahabatan dengan orang yang baik atau kalyanamitta." Manggala Sutta pun menempatkan pergaulan yang baik sebagai berkah utama di urutan pertama. Tidak bergaul dengan yang sesat, bergaul dengan orang bijak, memuja yang patut dipuja, itulah berkah utama. Orang yang bijaksana tidak hanya bergaul dengan teman-teman yang mulia, melainkan juga menjadi teman yang mulia bagi orang lain. Sebagai individu Buddhis, kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang sahabat yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Dalam Sigalawadah Sutta Dika Nikaya tentang kewajiban seorang teman, ada 5 cara bagi seseorang teman melayani teman dan rekan mereka sebagai arah utara. Di antaranya, dengan memberikan pemberian, dengan kata-kata yang baik, dengan menjaga kesejahteraan mereka, dengan memperlakukan mereka seperti diri sendiri, dan dengan menepati janjinya. 5 hal tersebut adalah cara seseorang dalam berteman atau bersahabat. Apabila 5 kewajiban tersebut dilakukan, maka akan menimbulkan persahabatan yang baik dan harmonis. Anak-anak, setelah menonton materi yang Bapak jelaskan, mari kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya. Agama Buddha selalu mengedepankan konsep cinta kasih dan belas kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh peran individu Buddhis dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya sebagai pelopor kerukunan, toleransi, dan moderasi beragama, penggerak aksi sosial, serta menjaga nilai-nilai moralitas di masyarakat. Sebagai individu Buddhis, kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang sahabat yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita, seperti yang tertulis dalam Sigalawadah Sutta Dika Nikaya tentang kewajiban seorang teman. Anak-anak, apakah kalian sudah berhasil menunjukkan contoh peran individu Buddhis dalam kehidupan bermasyarakat? Jika belum, silahkan baca kembali materi ajar dan tonton ulang videonya. Jika sudah, silahkan kerjaan soal penilaian. Setelah itu, lanjutkan membaca materi dan menonton video berikutnya. Akhir kata, Bapak Sekti Cahyo undur diri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.